Halo, jumpa lagi dengan saya Pribadi Setianto, mewakili tim kami menyampaikan topik angka indeks. Video kedua ini masih membahas metode penetapan angka indeks harga. Mari kita mulai. Indeks agregatif tertimbang. Sesuai namanya, variabelnya mempunyai sejumlah atribut dan peranan masing-masing atribut dalam mencerminkan nilai variabelnya secara keseluruhan adalah tidak sama. Atas dasar peran relatif yang berbeda tersebut, kebanyakan indeks harga agregatif bersifat terbobot, yaitu masing-masing atribut variabelnya mempunyai bobot yang berbeda. Kita lihat sejumlah contoh. Pada indeks prestasi akademik, variabel prestasi akademik mengandung sejumlah atribut, yaitu prestasi berbagai mata kuliah. Pada indeks harga konsumen, variabel harga konsumen mengandung sejumlah atribut, yaitu harga berbagai komoditas yang biasa dikonsumsi masyarakat. Pada indeks nilai tukar petani, variabel nilai tukar petani mengandung sejumlah atribut, yaitu harga berbagai komoditas yang biasa diterima petani dari hasil produksinya, dan harga berbagai komoditas yang biasa dibeli petani. Pada indeks kemahalan konstruksi, variabel kemahalan konstruksi mengandung sejumlah atribut, yaitu harga berbagai bahan bangunan dan jasa konstruksi di kabupaten atau kota. Silakan diperhatikan bahwa nama angka indeksnya menunjukkan variabel yang diukur angka indeksnya. Catatan, kebanyakan angka indeks terbobot menggunakan metode Laspers karena kemudahan penghitungan berhubung lebih sederhananya data yang diperlukan. Kita akan melihat segera berdasarkan metode hitung yang akan dibahas pada frame berikutnya. Silahkan diikuti. Mari kita pelajari metode untuk formula-formulanya. Ada dua metode utama penetapan indeks agregatif tertimbang, yaitu indeks Laspers yang menggunakan penimbang adalah waktu awal atau waktu dasar yang disimbolkan dengan angka 0. Yang kedua adalah indeks Pasi yang menggunakan waktu akhir yang disimbolkan dengan N kecil. Mari kita lihat satu persatu. Pada masing-masing metode, kita akan membahas dua jenis angka indeks, yaitu indeks harga dengan penimbang kuantitas dan indeks kuantitas yang menggunakan penimbang adalah harga. Pertama, indeks harga Laspers yang diformulasikan sebagai berikut. Ini dibaca sebagai indeks harga Laspers waktu T merupakan rasio kedua nilai tersebut dikali 100. Simbol sigma dimaksudkan sebagai penjumlahan atas hasil kali setiap harga komoditas dengan masing-masing kuantitasnya. Banyaknya komoditas adalah sebesar K. Ada Q0 yang maksudnya adalah kuantitas pada waktu 0 sebagai penimbang pada kedua waktu yang diperbandingkan, yaitu pembilang dan penyebut. Kuantitas penimbang tersebut akan tetap sampai dengan ingin ditetapkannya waktu dasar baru atau sampai dengan diperolehnya nilai penimbang yang baru. Penimbang yang tetap ini memungkinkan bahwa angka indeks yang dihitung dari waktu ke waktu adalah dapat diperbandingkan karena menggunakan penimbang yang sama dan penyebut yang sama. Sedangkan untuk indeks harga Pasi, formulanya dinyatakan demikian ini. Sekarang penimbangnya adalah kuantitas pada waktu akhir dari runtunan observasinya yang disimbolkan dengan N. Seperti sebelumnya, dengan penimbang yang sama dan penyebut yang sama, maka hasil nilai angka indeks Pasi juga dapat dengan mudah diperbandingkan dari waktu ke waktu. Sebaliknya, bila angka indeksnya adalah indeks produksi, maka indeks produksi Laspers adalah sebagai berikut ini. Sekarang penimbangnya adalah harga, dengan harga penimbang adalah harga pada waktu dasar yang dinyatakan dengan P0. Sama halnya, indeks produksi Pasi yang dinyatakan demikian ini menggunakan penimbang harga pada waktu akhir yang disimbolkan dengan PN. Baiklah, kita akan melihat contoh penghitungan indeks dengan metode Laspers. Silakan diikuti. Begini contohnya. Isi tabel adalah data harga dan kuantitas selama periode 2016 sampai dengan 2018. Bagaimana kita akan menjawab soal ini? Sesuai dengan perintahnya, untuk menghitung indeks harga Laspers,
mari kita panggil formula indeks harga last pairs. Kita memerlukan keterangan untuk waktu dasarnya, yaitu 2016. Sehingga P0 pada penyebutnya adalah P 2016. Demikian pula kuantitas penimbangnya adalah Q0, yaitu Q 2016. Sehubungan dengan itu, maka data kuantitas penimbang yang relevan pada kuantitas penimbang pada tabel adalah baris 2016. Penerapan formula tadi pada masing-masing tahun akan kita mulai dari 2016. Maka IHL 2016 yang menghasilkan P pada pembilang sebagai P 2016 yang berasal dari baris pertama kolom harga. Selanjutnya kita mempunyai IHL 2017 yang menghasilkan P pada pembilang sebagai P 2017. Untuk IHL ini, harga-harga yang relevan adalah harga-harga 2017 yang letaknya pada baris kedua kolom harga. Dan akhirnya kita mempunyai IHL 2018 yang menghasilkan P pada pembilang sebagai P 2018. Untuk IHL ini, harga-harga yang relevan adalah harga-harga 2018 pada baris ketiga kolom harga. Hasil penjumlahan dari perkalian-perkalian di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk 2016, yang tentunya pembilang dan penyebutnya sama, yaitu 970, sehingga nilai indeksnya adalah 100. Yang kedua, untuk IHL 2017, dengan penyebut yang tetap 970 dan pembilangnya 1054. Dan yang ketiga, untuk IHL 2018 dengan penyebut yang juga 970 dan pembilang adalah 1158. Baiklah, kita akan berlanjut ke interpretasi atas hasilnya pada frame berikutnya. Silakan diikuti. Disajikan ulang hasil angka indeks harga last pairs-nya. Untuk tahun 2016 sebagai tahun dasar tentu saja nilainya adalah 100. Untuk harga tahun 2017, indeks harga tahun 2017 sebesar 108,66 dapat diartikan bahwa harga-harga komoditas dalam keranjang itu pada 2017 telah naik dari 100 pada tahun 2016 menjadi 108,66 atau sebesar 8,66%. Kemudian hasil IHL 2018 yang sebesar 119,38 dapat diartikan bahwa harga-harga komoditas dalam keranjang itu pada 2018 telah naik dari 100 pada tahun 2016 menjadi 119,38 atau telah naik sebesar 19,38%. Baiklah, kita lanjutkan dengan contoh soal indeks harga PASI pada video berikutnya. Silakan diikuti.